Dan awalu hadad din itu ya diperdengarkan. Dulu Rasulullah SAW pertama jadi nabi itu ya memperdengarkan orang. Beliau at-tahaddi bin nubuwah, memaklumatkan diri kalau sekarang beliau itu nabi. Dan barokahnya memperdengarkan itu ada logika nubuwah yang didengar oleh orang-orang kafir. Kemudian sebagian mereka itu Islam. Karena logika yang terbangun sudah ada, mainstream sudah ada. Misalnya kalau problem banyak, resiko banyak, ya Tuhannya harus banyak. Maka pertama Nabi jadi Nabi itu digugat dengan kalimat aja'alal alihata ilaha wahida inna hadzal syai'un ujab. Masa urusan kita banyak, kemudian Tuhannya satu. Kalau urusan kita banyak, Tuhannya harus banyak. Itu logika mainstream saat itu. Sampai Nabi bikin logika tandingan, yaitu kalau kamu jadi buruh dan majikannya banyak, semuanya minta dilayani, semuanya minta diturutin, Anda yang bingung. Kemudian mereka setuju. Nabi memberi satu pemahaman, Tuhan kamu adalah majikan kamu. Rabbukum sayyidukum. Dan itu kalau banyak, kamu akan bingung karena semuanya punya hak merintah, punya hak negur, terutama punya hak memberi sanksi. Itu yang disebut dorobawo masalah rojulan fihi syuraka umutasyakisu nawarojulan salamal lirojul. Nah logika-logika permanen ini yang disebut kita nggak boleh ekstrim karena semua cerita dulu Nabi itu sah ya. Sah itu meskipun itu enggak pilihan, sah. Sah mendoakan umatnya kena azab kayak zaman Nabi Nuh, Nabi Soleh. Kalau mereka enggak nerima ajarannya. Tapi itu pun setelah mimba jima ja'atumul bayinah. Atau sebagian ayat disebut hatta ta'tiyahumul bayinah. Jadi sanksi itu setelah kita memberi penjelasan kebenaran itu terang wilo-wilo, sejelas-jelas mungkin. Logika yang enggak bisa ditolak. Itu baru sah kita mengkutuk, baru sah kita menyalahkan. Sehingga semua nabi itu punya kemampuan fatona, kecerdasan yang orang itu nggak bisa ngilang. Dulu misalnya di fikih, orang Medina itu abkhosun nas, orang yang paling buruk dalam timbangan. Orang yang sering transaksi tidak cash, tidak nakdan. Misalnya beli mangga masih pentil itu sudah dibayari dengan asumsi jadi mangga tua. Itu sudah perilakunya Ahlul Madinah zaman itu. Begitu. Terus Nabi datang, Ara'aita in mana Allahu as-samra fabima astahilu ahadukum mala sahibi. Kamu menjual dengan asumsi itu sudah mangga tua. Kemudian mesti harganya mahal. Bagaimana kalau masih pentil sudah kena musibah, kena angin. Lalu kamu mengambil uang itu atas nama apa? Atas nama mangga tua nyatanya yang didapat pentil. Atas nama pentil masa iya harganya sebanyak itu. Akhirnya ada kesadaran bahwa muamalah seperti itu tidak sehat, tidak benar. Begitu juga logika-logika tentang ada seseorang pemuda yang mau masuk Islam tapi syaratnya dibolehkan zina. Sampai geger karena itu enggak etis. Ketika geger-geger Nabi tanya, ada apa itu? Ada syabun yadkhulu fil Islam tapi yasta'zinu fi zina. Dia tetap izin bisa zina. Kata Nabi, sudah enggak apa-apa suruh sini ya. Setelah ketemu Nabi mau mengset ya. Membuat logika yang luar biasa. Atau hibbuhu li bintik. Kamu suka kalau punya putri kemudian jadi demenannya orang, jadi dizinain orang. Ya enggak. Kamu suka kalau perilaku itu ada di ibu kamu. Hidung-hidung belang menjadikan ibu kamu objek seks ibu itu. Hidung belang itu ya enggak terima. Atau hibbuhu li bintik, atau hibbuhu li ummik, atau hibbuhu li kholatik, li amatik. Nabi itu ngulang berkali-kali. Sampai pemuda tadi menyimpulkan betapa buruknya zina. Bagaimana kalau korban itu anak saya, ibu saya, budik saya, budi saya, dan seterusnya. Semenjak itu kata beliau, kata pemuda tadi sama masuk Islam tanpa persyaratan boleh zina, dan zina itu abbahasya. Sesuatu yang sangat buruk. Nah ini yang harus dilatih terus oleh sikap-sikap yang nyuwun sewu bisa disebut ekstrim. Karena harusnya logika-logika Islam itu dipahami secara baik. Sehingga beberapa kali larangan-larangan manhiyat juga Allah menyebut innahu kana fahsyata wa matta wa sa'a sabila. Jadi disebut itu buruk sekali. Misalnya pembunuhan, bagaimana kalau itu anak kamu, korbannya keluarga kamu. Sadis juga gitu, bayangkan kalau itu korbannya anak kamu.